Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika kelas 8 secara online. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai LKPD yang kedua, di mana pada LKPD tersebut berisi materi agar kalian dapat yang pertama menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Di kegiatan yang pertama itu bagaimana menentukan koordinat suatu titik. Hal ini bertujuan agar kalian diingatkan kembali mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Koordinat suatu titik dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan X, Y, di mana X menunjukkan bilangan pada sumbu X yang kita sebut sebagai absis, dan Y menunjukkan bilangan pada sumbu Y yang kita sebut sebagai ordinat. Sebagai contoh, Ibu akan menentukan koordinat hutan. Hutan, apabila kita lihat, pada sumbu X menunjukkan angka negatif 8 dan pada sumbu Y menunjukkan angka 5. Sehingga untuk koordinat hutan kita tuliskan sebagai negatif 8,5. Koordinat suatu titik juga sebetulnya merupakan kedudukan suatu titik terhadap pusat koordinat. Pusat koordinat itu 0,0. Sehingga ketika kita menentukan koordinat hutan, sebetulnya kita sedang menentukan kedudukan hutan terhadap pos utama. Sebagai contoh, hutan terhadap pos utama. Berarti kita melakukan perpindahan dari pos utama menuju ke hutan. Yang kita lakukan adalah berpindah 8 satuan ke arah kiri atau negatif 8 dan 5 satuan ke atas atau 5. Sehingga koordinat hutan kita tuliskan sebagai negatif 8,5. Untuk contoh selanjutnya, Ibu akan menentukan koordinat pos 3. Artinya kita menentukan kedudukan pos 3 terhadap pos utama. Jadi kita berjalan dari pos utama menuju ke pos 3. Perpindahan yang kita lakukan adalah 3 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke bawah atau negatif 3. Sehingga untuk koordinat pos 3 kita tuliskan sebagai 3, negatif 3. Beberapa hal yang perlu kita ingat berdasarkan penjelasan barusan adalah koordinat suatu titik itu dinyatakan sebagai X, Y, di mana X artinya kita melakukan perpindahan ke kanan atau ke kiri, kemudian untuk Y kita melakukan perpindahan ke atas dan ke bawah. Seperti yang kita ketahui, untuk ke arah kanan bernilai X positif dan ke arah kiri bernilai X negatif. Sementara untuk perpindahan ke arah atas adalah Y positif dan untuk perpindahan ke bawah adalah Y negatif. Jadi ingat, perpindahannya ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu, kemudian baru perpindahan ke atas atau ke bawah. Karena titik selalu dinyatakan sebagai pasangan bilangan X, Y. Baik, di kegiatan kedua kalian baru akan menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu. Sebagai contoh, Ibu akan menentukan kedudukan tenda 1 terhadap kolam. Tenda 1 terhadap kolam. Karena peta yang kita miliki terlalu banyak gambarnya, maka ada beberapa hal yang Ibu hilangkan sehingga Ibu hanya menyisakan kedudukan tenda 1 dan kolam. Artinya, kolam di sini sebagai pusat koordinat atau kita melakukan perpindahan dari kolam menuju ke tenda 1. Baik, perpindahan yang akan kita lakukan adalah 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga kedudukan tenda 1 terhadap kolam
kita tuliskan sebagai 5,3. Untuk contoh yang kedua, Ibu akan menentukan kedudukan tenda 1 terhadap hutan. Artinya hutan di sini sebagai pusat koordinat. Kita akan melakukan perpindahan dari hutan menuju ke tenda 1. Di sini berarti 10 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Karena ke bawah berarti negatif 5. Sehingga kedudukan tenda 1 terhadap hutan kita tuliskan sebagai 10, negatif 5. Semoga dengan dua contoh ini kalian dapat menentukan kedudukan posisi objek-objek lainnya. Ada tidak sih cara bagaimana agar kita dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu tanpa kita memiliki peta atau bentuk koordinat kartesiusnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Dari layar sebelumnya, kita mendapatkan kedudukan tenda 1, yaitu 2,0 terhadap kolam, negatif 3 adalah 5,3. Sementara untuk kedudukan tenda 1, 2,0 terhadap hutan, negatif 8,5 adalah 10, negatif 5. Mari kita perhatikan dan ingat kembali, koordinat suatu titik selalu dinyatakan sebagai x, y. Jadi kita akan melihat nilai x di tenda 1 dan kolam, kemudian nilai x pada tenda 1 dan hutan. Negatif 2 dan negatif 3 itu nanti akan menghasilkan 5, sementara untuk 0 dan negatif 3 itu akan menghasilkan 3. 2 dan negatif 8 akan menghasilkan 10, dan 0 dengan negatif 5 akan menghasilkan 5. Jadi nilai X dengan nilai X, nilai Y dengan nilai Y. Apa yang harus kita lakukan agar 2 dengan negatif 3 bisa menghasilkan 5? Nah, apabila kita jumlahkan 2 ditambah negatif 3 itu hasilnya bukan 5, tapi negatif 1. Berarti bukan kita jumlahkan, tapi kita kurangi. Nah, lihat pada layar, 2 dikurangi negatif 3 sama halnya dengan 2 ditambah 3, karena negatif dikali negatif itu positif. Nah, coba kita lihat untuk nilai Y-nya. 0 dikurangi negatif 3, apakah menghasilkan 3? Ya, 0 dikurangi negatif 3 adalah 0 ditambah 3, sehingga menghasilkan 3. Apakah hal ini berlaku untuk soal yang kedua? Mari kita lihat. 2 dikurangi negatif 8 sama halnya dengan 2 ditambah 8, sehingga menghasilkan 10. Kemudian untuk 0 dikurangi 5 itu menghasilkan 5. Di sini kita sudah punya caranya bagaimana menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu tanpa melihat pada gambar. Misal, kedudukan suatu titik A, misal X, A dan Y, A, artinya X untuk titik A dan Y untuk titik A terhadap titik B, XB, YB dapat ditentukan dengan perpindahan nilai X dengan perpindahan nilai Y. Atau kita tuliskan XA dikurangi XB, YA dikurangi YB. Jadi di sini pengurangnya adalah pusat koordinatnya. Siapa sih sebagai pusat koordinatnya? Jika di kalimat kita bisa menentukannya seperti ini. Kedudukan titik A terhadap titik B. Artinya berarti koordinat A dikurangi koordinat B. Jika soalnya seperti ini, tentukan kedudukan titik B terhadap titik A. Artinya koordinat titik B dikurangi koordinat titik A. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana kalian harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk soal yang pertama, gambarlah titik K, L, M, dan N pada bidang koordinat di samping. Pertanyaan pertama, dengan menghubungkan keempat titik di atas, gambar bangun datar apakah yang terbentuk? Kemudian yang kedua, hitunglah luas bangun datar tersebut. Mari kita selesaikan bersama. K negatif 4,2 berarti kita melakukan
perpindahan dari pusat koordinat ke arah kiri sebanyak 4 satuan dan ke bawah sebanyak 2 satuan. Itu di sini gambarnya. Kemudian untuk titik L 1, -4 berarti 1 ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kemudian untuk M 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Dan untuk N yang terakhir 1 satuan ke kanan. Nah, gambarnya seperti ini. Dengan menghubungkan keempat titik, mari kita hubungkan keempat titik yang kita miliki. Ternyata seperti yang kita lihat, bangunnya adalah sebuah bangun layang-layang. Jadi jawabannya untuk A adalah layang-layang. Kemudian untuk B, hitunglah luas bangun datar tersebut. Semoga kalian masih ingat untuk menentukan luas suatu layang-layang dapat kita tentukan, yaitu L sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 itu yang mana? Nah, yang dari L ke L, diagonal 2-nya K ke M. Boleh tertukar? Boleh. Tergantung kita menamai diagonal pertamanya yang mana. Seperti yang kita ketahui, diagonal pertamanya adalah 4. Dari N ke L, 4 satuan, dan dari K ke M itu 8 satuan. Sehingga 1/2 kali 4 kali 8. Nah, antara 4 dan 8 ada bilangan yang bisa kita bagi 2. Misal kita membagi 2-nya adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2, sehingga yang kita miliki sisanya adalah 2 dikali 8, yaitu 16. Jadi luas layang-layang tersebut adalah 16 satuan luas. Kenapa bukan 16 cm persegi? Karena di koordinat kartesius satuannya itu bukan cm, bukan meter, sehingga kita tuliskannya sebagai satuan luas. Baik, di soal yang kedua kalian diminta untuk membuat suatu denah kelas berdasarkan keterangan yang diberikan. Keterangan yang pertama adalah Budi duduk sejauh 3 satuan ke kiri dari tempat duduk Ana, dan Sinta duduk sejauh 2 satuan ke atas dari tempat duduk Budi. Apabila kita lihat tempat duduk Ana di sini, katanya 3 satuan ke kiri dari tempat duduk Ana merupakan tempat duduk Budi. Berarti ke arah kiri 3 satuan, disitulah tempat duduknya Budi. Kemudian Sinta duduk sejauh 2 satuan ke atas dari Budi. Berarti dari Budi kita berpindah 2 satuan ke atas. Disitulah tempat duduknya Sinta. Kalimat selanjutnya, Wiwit duduk sejauh 6 satuan ke kanan dari tempat duduk Sinta, dan Seno duduk sejauh 3 satuan ke bawah dari tempat duduk Wiwit. Baik, kita akan menentukan posisi Wiwit. Wiwit katanya 6 satuan ke kanan dari Sinta, berarti 6 ke arah kanan dari Sinta. Disinilah tempat duduknya Wiwit. Kemudian untuk Seno 3 satuan ke bawah dari tempat duduk Wiwit, berarti 3 ke bawah dari Wiwit. Disinilah tempat duduknya Seno. Terakhir, Citra duduk sejauh 3 satuan ke bawah dari tempat duduk Ana, berarti Ana 3 satuan ke bawah, disitulah tempat duduknya Citra. Kemudian loker disusun secara alfabetis, dimulai dari loker Ana, dilanjutkan ke kanan setiap satu satuan. Yang kita ketahui disinilah loker Ana, dan setiap satu satuan ke arah kanan itu merupakan loker-loker teman-temannya yang lain yang disusun secara alfabetis. Berarti setelah loker Ana, tentulah itu loker miliknya Budi. Setelah Budi, loker Citra, kemudian loker Seno, loker Sinta, dan yang terakhir adalah lokernya Wiwit. Nah, setelah denah yang kita buat sudah lengkap, mari kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, tentukan koordinat tempat duduk Citra terhadap loker Wiwit. Terdapat 2 cara. Yang pertama adalah cara berdasarkan peta yang kita miliki, dan nanti yang kedua kita akan menggunakan secara hitungan biasa. Jika berdasarkan peta, koordinat tempat duduk Citra terhadap loker Wiwit, berarti kita melakukan perpindahan dari loker Wiwit menuju loker Citra. Dari loker Wiwit kita melakukan perpindahan 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas, sehingga koordinat tempat duduk Citra terhadap loker Wiwit kita tuliskan sebagai 1,6. Bagaimana apabila
kita hitung. Apabila kita hitung berarti tadi perpindahan X dan perpindahan Y. Perpindahan X-nya dari 2 berarti dikurangi 1, hasilnya 1. Dan untuk perpindahan Y-nya berarti negatif 2 dikurangi negatif 8. Artinya negatif 2 ditambah 8. Hasilnya 6, sehingga untuk koordinat tempat duduk Citra terhadap loker Wiwit hasilnya 1,6. Kalian bebas memilih mau memakai berdasarkan peta yang kalian miliki atau berdasarkan hitungan. Untuk soal yang kedua, tentukan koordinat meja guru 7,6 terhadap tempat duduk Budi negatif 1,1. Bila kita lihat dari Budi menuju meja guru, kita melakukan perubahan posisi 8 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, sehingga untuk koordinatnya kita tuliskan sebagai 8,5. Apabila secara hitungan berarti perubahan nilai X-nya adalah 7 dikurangi negatif 1, yang artinya 7 ditambah 1 yaitu 8. Dan untuk perubahan Y-nya adalah 6 dikurangi 1 yang hasilnya 5, sehingga untuk koordinatnya kita tuliskan sebagai 8,5. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga kalian paham. Apabila ada yang kurang mengerti silahkan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.